Shalom. Shalom. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di atas. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ketika kepadamu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita memulai lagu ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Untuk pembuka saya serahkan kepada Supriyadi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan memulihkan ibadah kami. Tuntunlah ibadah kami Tuhan.
mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu pujian Bagaikan Bejana. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu dengan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurna Kau selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Bapa. Tuntutlah hidup kami Bapa, bukan hanya sekedar mendengar Bapa, tetapi melakukannya Bapa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai selesai. Kita membacanya secara bergantian.
saya yang ayatnya yang pertama dan saudara-saudari ayatnya yang kedua. Sebelum kita membacakan, saya membacakan perikopnya. Langsung kita buka. Wejangan hikmat. Ayatnya yang pertama, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi Di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kepujian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih dari apa perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para pahlawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang tampak dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra yang ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padan-padannya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudra raya. ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, Aku adalah saya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan yang setiap hari menunggu pada pintu, yang menjaga tiap pintu gerbang. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia.
Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua Orang yang benci aku, benci saya mau. Demikian firman Tuhan. Pasal lagi aja dia. Kalau baru datang, satu pasal lagi dia 9. Sambung pasal 9. Kita masih membacakan dari pasal yang 9 sampai selesai. Pasal 30 lah. Hari ini kan tanggal 30. Pasal 30 deh. Biasanya gitu berurut ya. Ya, pasal 30 deh. Sama-sama mas membacakan firman Tuhan pada ayat 30, pasal 30 ayat 1 sampai selesai. Perkataan-perkataan anggur bin Yake, perkataan anggur bin Yake dari masa, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenaga. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah dan siapa nama anaknya? Engkau tahu. Semua firman Allah adalah murni, ialah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, Supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jangan mencela seorang hamba pada Tuhannya, supaya jangan dia menutupi engkau dan engkau harus menanggung semua itu. Ada keturunan yang memuji ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kepalanya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, Yang giginya giginya adalah sisas, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan langit yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lebah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyebar mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekayaan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukannya, nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cerdas. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelangu, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu.
yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tetaplah padamu. Sama-sama. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau minum ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, berkah timbul. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa penutup saya serahkan kepada Kadin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, pada saat pagi hari ini kami telah selesai membacakan firman-Mu. Kami telah membacakannya, bahkan kami mendengarkannya Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya membaca, bahkan mendengar. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Ajar kami untuk sama-sama belajar, memahami dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Yosefat, persilakan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan semua kita berdiri bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.